Di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada dunia dan seisinya. Ya. Artinya ahibati fillah, kalau seandainya kita memulai hari-hari kita dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa itu semua murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita mensyukuri nikmat ini. Karena tidak mudah untuk sholat subuh, ya. Tidak mudah untuk sholat subuh. Nabi SAW bersabda, "Afqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada nifaq, kemunafikan. Salat apa? Salatul isya'i wa salatul fajri. Salat isya dan salat fajar. Maka ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang besar bukan karena kita bisa bangun subuh, enggak. Karena Allah ingin kita sholat berjamaah. Allah yang berkehendak bahwasanya Anda harus datang ke masjid ini dan sholat berjamaah bersama imam. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita syukuri bersama. Jamaah yang dirahmati Allah. Kajian kita pagi ini yaitu tentang bagaimana seorang muslim beradab kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, saya yakin semua kita, semua muslim di muka bumi ini yang mengaku dirinya Islam ingin sekali bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin itu. Saya yakin kalau seandainya ditanya kepada kita, siapakah di antara manusia yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang sekali untuk bertemu dengannya, maka kita akan menjawab, bertemu dengan siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, jarak kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam terpaut cukup jauh. Tahun ini kita memasuki apa? 1446 Hijriah. Sekarang sudah bulan ke-6, jam. Bulan ke-6, pertengahan tahun. Sebentar lagi Rajab, sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita sampai ke sana. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian masuk ke tahun yang baru, Muharram. Maka kendati jarak di antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 sekian tahun, akan tetapi saya yakin di hati kita, setiap muslim, orang yang paling pertama yang dia cintai kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu para sahabat sering ketika berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapakku dan ibuku yang menjadi jaminannya untukmu. Subhanallah. Maka ahibati, ketika kita menjadi seorang muslim
di antara perkara yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejati. Maka pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya mereka yang tahu bagaimana beradab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang dari pendapat sebagian orang, akan tetapi adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus merujuk kepada dalil Al-Quran atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa seseorang ketika dia mengatakan saya Muslim, saya ingin beradab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia melakukan tata cara yang menurut dia baik. Ada ungkapan dalam bahasa Arab jemaah, katanya kullun yadda'i waslan bilayla wal layla lam takirru lahum bidzak. Katanya setiap orang menganggap kenal dengan Laila, tapi Laila nggak pernah kenal dengan mereka. Setiap orang merasa mencintai sosok Laila ini, tapi Laila tidak pernah merasa dicintai oleh mereka. Maka poinnya bukan bagaimana kita mencintainya, akan tetapi bagaimana cinta tersebut diterima oleh orang yang mencintai itu, orang yang dicintai itu. Poinnya bukan bagaimana kita beradab kepada Rasul, akan tetapi bagaimana caranya beradab yang benar sesuai apa yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilustrasinya jamaah ibadi, saya yakin semua kita punya makanan kesukaan, betul enggak? Antum kesukaannya apa? Bakso. Makanan yang paling antum enggak suka apa kira-kira? Kurang suka, bukan enggak suka jamaah, kurang suka. Apa? Durian antum suka? Enggak suka durian? Sedikit suka, tapi ketika ada kawan antum datang ke rumah antum, dia suka durian. Dia menganggap bahwasanya menghadiahkan durian kepada antum adalah sesuatu yang istimewa, melambangkan cintanya kepada antum. Kemudian dia datang bawa durian, kemudian dia bawa ke rumah. Ada sebagian orang ketika mencium bau durian langsung muntah aja. Kenapa? Karena memang dia tidak suka. Maka yang paling penting, bagaimana kita bisa menghadirkan cinta kepada orang yang kita cintai sesuai yang dia inginkan. Dan kita beradab kepada dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita beradab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan adab yang pertama di antara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ta'atuhu fima amr. Mentaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apapun perintahnya. Mentaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apapun perintahnya. Karena barang siapa yang mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Di banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nisa ayat 80 kata Allah, "Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kemuliaan jemaah. Hendaknya seorang muslim ketika datang perintah dari Rasul, apa yang dia lakukan? Sam'an wa ta'atan. Apa yang dia lakukan? Alal aini wal ra's. Itu tunduk dan patuh kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang jemaah kita berbeda dengan para sahabat. Para sahabat ketika datang perintah Rasul, sami'na wa ata'na. Kalau kita
ketika datang perintah Rasul, kadang yang kita lakukan itu apa? Bertanya, ini wajib ke sunnah? Kalau wajib bismillah. Bismillah kayaknya agak berat. Tapi kalau sunnah, sunnah aja Ustaz. Besoklah kita kerjakan. Karena sunnah, di antara pengertian disebutkan para ulama, bagian dari perintah ma'amara bihi syari'u. La ala wajhil ilzam. Di antara pengertian sunnah, disebutkan oleh ulama usul, yaitu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bersifat harus. Akan tetapi para sahabat tidak. Ketika datang perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bertanya, ya Rasulullah, ini wajib lah atau sunnah? Nah, mereka kerjakan jemaah. Kalau seandainya itu perkara yang wajib, maka mereka sangat erat berpegang dengan perkara tersebut. Kendati itu sunnah, maka mereka di antara yang paling semangat dengan itu. Maka kita lihat seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pagi ini sudah mengantar jenazah, man asbaha minkumul yauma shaiman, pertama. Siapa yang pagi ini di antara kalian puasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Itu bukan puasa Ramadan ya ikhwan. Puasa sunnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yauma tabi'a janazatan. Siapa yang pagi ini sudah ngantar jenazah, dia kata dia. Siapa yang sudah ngasih makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, dia. Wajib enggak kasih makan fakir miskin jemaah? Wajib enggak? Ya. Itu diantara ihsan, kebaikan yang tidak sifatnya harus. Berbeda dengan mengeluarkan zakat mal ya ikhwan. Zakat mal itu wajib bagi yang memiliki harta yang hartanya sudah sampai nisab dan telah berjalan 1 haul, 1 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah mengunjungi orang sakit, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, saya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah semua perkara ini berkumpul pada satu orang kecuali dia masuk surga. Nah, Allahumma musta'an. Maka ini seorang muslim hendaknya apa? Mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang wajib. Maka perlu belajar untuk tahu mana saja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dan mana saja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah. Akan tetapi selayaknya seorang muslim dia melaksanakan semua perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ahibati fillah, di antara adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika berita dari Rasul alaihi salatu wassalam sampai kepada kita dengan jalur yang valid. Dengan jalur yang apa? Valid. Thabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada peluang buat kita kecuali apa? Terima dan benarkan berita itu. Kendati akal kita tidak sampai ke sana. Contoh misal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perkara yang terjadi di masa lalu di umat yang terdahulu. Kita mungkin nggak tahu jemaah apa yang terjadi di zaman itu, apa yang terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, apa yang terjadi di zaman Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya kita nggak tahu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan itu, maka kita perlu benarkan. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan perkara yang akan datang, tanda-tanda hari kiamat,
yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang zaman yang binatang melata keluar dari tanah, kemudian dia bisa berbicara dengan manusia. Harus kita imani. Kendati secara logika kita nggak sampai jemaah. Akan keluar api dari arah Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke negeri Syam, terus mengawali mereka. Ketika mereka beristirahat, api juga bersama mereka. Ketika mereka jalan, api juga akan bersama mereka. Perlu kita imani. Sampai pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang perkara yang lebih daripada itu, tentang akhirat, apa yang terjadi dalam kubur. Kemudian ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala putuskan mana yang ke surga, mana yang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu perlu kita imani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Itulah di antara perkara-perkara ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Yang mana sebelumnya engkau dan kaummu tidak pernah tahu perkara ini. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah. Sesungguhnya akibat yang baik itu, akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita seorang muslim kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ingat jamaah, ini berita yang valid. Karena banyak sekali yang bertebaran di masyarakat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beritanya berita palsu, bukan alamat palsu. Ya. Berita apa? Berita palsu. Dan Allahul Musta'an, sebagian orang dengan lantangnya dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ini dia bawakan hadis palsu. Allahul Musta'an. Ini kedustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya neraka jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka kelak. Allahul Musta'an. Ada yang berkata bahwasanya siapa saja yang masuk ke dalam kubur yang aroma mulutnya masih ada bau kopi, dia tidak akan disentuh api neraka. Hadis dari mana itu? Nah, ada lagi subhanallah hadis-hadis palsu yang lainnya dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua bukan bagian dari adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu jemaah, kita saja ada orang yang bercerita tentang sesuatu, bawa nama kita padahal kita tidak pernah mengucapkan itu. Marah kira-kira? Kita marah jemaah. Apa itu? Berita hoax. Kalau seandainya itu buruk, mungkin kita bisa laporkan kepada polisi, pencemaran nama baik. Maka sebagian orang tidak takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka katakan apa? Enggak. Ini dalam rangka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bawakan dengan tujuan, dengan niat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa dengan seperti itu mereka beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La kalla, sekali-kali tidak jemaah. Mereka tidak beradab kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka tidak amanah. Allahul Musta'an. Banyak akhwat, banyak ikhwan. Maka hati-hati. Tugas kita membenarkan berita yang datang dari Rasul. Maka sekarang alhamdulillah informasi sangat luas. Kita bisa akses informasi yang ada di Amerika sana hanya hitungan menit. Maka kalau kita dengar hadis, cari
Apakah hadis ini betul-betul valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kita benarkan hadis ini. Kalau seandainya tidak valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan. Tinggalkan. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di antara adab yang berikutnya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap perbuatannya dan perkataannya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh sebagian pemuda yang ingin belajar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika di akhir di penghujung hari mereka belajar, Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah punya keluarga dan seterusnya. Akhirnya setelah selesai, Nabi SAW menyuruh mereka untuk pulang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ahibati, seorang muslim ketika dia ingin beradab kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dia perlu ngecek bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertingkah laku, terutama dalam masalah ibadah, terutama dalam masalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Begitu pula ketika kita membaca Al-Qur'an, maka carilah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, membaca dengan tertil, membacanya dengan suara yang baik. Suara yang baik bukan artinya kita harus membuat nada-nada tertentu yang menyusahkan diri sendiri, tidak. Kita membaca dengan tertil. Membaca dengan tertil, setiap hurufnya kita berikan haknya. Membaca dengan baik. Tidak menyeret satu huruf dengan huruf yang lain. Tidak menyeret harokat dengan harokat yang lain. Tidak membaca ain, kita baca a. Membaca a, kita baca ain. Baca sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita berpakaian, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpakaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka kepada keindahan, suka kepada wangian. Maka seorang muslim hendaknya melakukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sebentar lagi musim haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Agar kalian mengambil dariku tata cara manasik kalian, tata cara haji kalian. Maka tidak boleh seorang muslim ketika dia ingin beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan tata cara haji di luar tata cara haji Rasul alaihi salatu wasallam. Maka orang yang beradab kepada orang yang pertama membawa agama ini di umat ini, hendaknya dia mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada setiap perbuatan dan perkataan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kita ahibati fillah, saya yakin bahwa Bapak ini mungkin sudah berkeluarga dan punya anak. Kita ingin anak kita mengikuti contoh yang baik daripada kita. Kita bilang, "Nak, kalau Bapak melakukan yang baik, tolong ikuti." Bagaimana perasaan Anda ketika Anda telah mencontohkan yang baik, tapi anak Anda tidak mau ikut? Kira-kira anak tersebut beradab kepada kita? Tidak beradab, ya ikhwan. Maka kita, muslim, orang tua kita, orang tua spiritual kita, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sepantasnya orang anak itu menyelisih siapa? Panutannya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ahibati fillah, di antara bentuk adab kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kewajiban kita untuk taat kepada semua perintah Rasul alaihi salatu wassalam, maka begitu pula sebaliknya. Kalau datang larangan dari Rasul, kita tinggalkan. Tidak pakai nanya, jawab.
Tidak pakai apa? Tidak pakai nanya. Tidak kita bertanya terlebih dahulu. Ya Rasulullah, kalau sedikit boleh? Ya Rasulullah, oke. Tapi kalau hari itu kayaknya saya nggak bisa untuk meninggalkan itu. Nah, menjauhi semuanya, jauh. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang membangkang kepada Rasul setelah datang perintah Rasul atau datang larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula", barang siapa yang membangkang kepada Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda", setelah jelas kepadanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin", dan kemudian daripada itu dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira". Kami akan biarkan dia berjalan ke arah yang dia inginkan, dan kami telah siapkan untuk dia neraka jahannam wa sa'at masira, dan itu jalan yang paling buruk buat dia. Maka kalau datang perintah Rasul, kalau datang larangan Rasul, seorang muslim tidak seperti sebagian Bani Israel yang kufur kepada nabinya. Muslim ketika datang perintah Rasul dan larangan dari Rasul, sami'na wa ata'na. Bani Israel yang kufur kepada nabinya ketika datang perintah Rasulnya, larangan dari Rasulnya, apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami enggak mau. Kami dengar, enggak mau taat. Kami enggak mau taat. Allahu musta'an. Maka di dalam surat An-Nur ayat 63 kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul atau larangan Rasul, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, dikhawatirkan mereka ditimpa apa? Cobaan yang besar, atau ditimpa oleh apa? Adzabun alim, azab yang pedih. Disebabkan apa? Menyelisihi perintah atau larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Subhanallah. Siapa yang enggak mau masuk surga? Semua kita pengen masuk surga. Kalau hari ini diobral, siapa yang mau masuk surga? Saya yakin semua kita akan daftar, jam. Dan memang hari ini surga sedang diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Surga murah aja hari ini. Hari ini Anda ingin mendapatkan surga, cukup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai perkara. Itu pun Anda nggak dituntut 24 jam untuk sholat. Nah. Anda hanya dituntut beribadah sesuai tuntunan Rasul, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Murah. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih juga ada yang tidak mau. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tapi yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk surga. Ini yang ngomong siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di antara adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengedepankan ucapan manusia di bumi ini di hadapan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang hadis di hadapan dia masih mengatakan, "Enggak, kata tokoh saya begini." Padahal telah jelas hadis mengatakan Anda harus melakukan A, kata dia enggak.
guru saya mengatakan B atau C atau D. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan kalian mengedepankan sesuatu lebih daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat yang pertama, kata beliau, la taqulu khilafal kitabi wa sunnah. Maksudnya, jangan mendahului ucapan Anda daripada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya seperti itu. Tidak boleh ucapan manusia mendahului apa? Al-Quran. Mendahului Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di antara adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semuanya yang ada di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan aku lebih kalian cintai daripada apa? Orang tua kalian, anak kalian, dan dari semua manusia yang ada di muka bumi. Di riwayat yang lain, hadis Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, kata beliau, dahulu pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu dia memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau sesungguhnya lebih aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku. Maksudnya, aku lebih mencintai diriku daripada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak seperti itu ya Umar. Tidak seperti itu mencintai aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak sempurna imanmu kecuali engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sekarang ya Rasulullah, al-an ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau telah benar-benar mencintaiku. Maka seorang muslim hendaknya dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasul ahibbah bukan dengan sekadar ucapan. Kalau seandainya disurvei hari ini, apakah Anda mencintai Rasul? Semua akan menjawab iya. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan semua poin yang sudah kita sebutkan di awal. Membenarkan atau mentaati perintahnya, membenarkan beritanya. Kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi semua larangannya, dan tidak mengedepankan satu perkataan pun di hadapan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridha dengan semua hukum yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah, ketika datang hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim wajib menerimanya. Kendati hukum itu sifatnya sunnah, tapi wajib apa? Menerimanya. Tidak boleh seorang muslim mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65, kata Allah, "Fala wa rabbika,"
demi Tuhan, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak benar-benar beriman sampai mereka jadikan engkau penengah antara apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita yusallimu taslima. Dan mereka tidak mendapati pada hati mereka, pada diri-diri mereka haraj. Apa itu haraj? Kejanggalan atas hukum yang kau tetapkan. Wa yusallimu taslima. Mereka senantiasa berserah diri dengan apa? Hukum yang engkau tentukan. Maka ini diantara bentuk keimanan, jemaah. Kita tidak benar-benar beriman kepada Rasul sampai kita jadikan apa? Hukum yang diturunkan kepada Rasul, yang diberikan kepada kita, benar-benar kita utamakan daripada hukum-hukum yang lainnya. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, menjadikan Rasulullah Muhammad SAW teladan dalam hidup kita. Jemaah, sekarang itu kaum muslimin jauh dari meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, perkara jenggot saja hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'ful liha wa qassu syarib." Panjangkan jenggot dan potong kumis. Hadisnya jelas, jemaah. Hadisnya jelas. Sebagian ulama mengatakan perintah ini hukumnya wajib. Karena aslul amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah kewajiban. Sebagian ulama menyebutkan enggak, sunnah saja. Taib. Tapi tidak ada ulama satupun, jemaah yang dirahmati Allah, yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Tidak ada. Anda lihat semua buku fiqh, Anda lihat semua tulisan para ulama dari zaman dahulu sampai hari ini, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan itu istihza. Bentuk apa? Istihza. Mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati fillah, hendaknya seorang muslim benar-benar menjadikan teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan utamanya. Maka jangan heran anak-anak kita, adik-adik kita, kadang bingung siapa yang menjadi panutan hidupnya. Jangan heran ketika dia jadikan panutan hidupnya siapa? Pemain bola, ya, yang joget K-pop, atau yang artis-artis itu. Subhanallahadzim. Padahal dia punya sosok yang lebih mulia dari semua manusia yang ada. Siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk bisa menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok dan panutan, jamaah, perlu kita galakkan di tengah kaum muslimin mempelajari tata cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Makanya dahulu para sahabat mengatakan, dahulu kami diajarkan, diceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kami diajarkan ayat dari Al-Quran. Saking apa? Pentingnya. Maka hendaknya mungkin pengurus masjid, ya, menggalakkan di masjid-masjid membacakan apa? Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin benar-benar menjadikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai patokan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, "Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat ini pondasi utama. Dalam apa? Dalam memotivasi kita semua untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya maupun semua keadaannya. Maka sesungguhnya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik buat kita, jemaah. Hendaknya kita mengikuti teladan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ahibati fillah,
Ini beberapa poin yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar beradab dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.